warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Kepada guru kita semua Buya yang kami hormati dan kami muliakan, saya ingin menanyakan tentang suatu hal berkaitan dengan kepemimpinan. Apabila ada seorang pemimpin, itu karena dia diusung ataupun teman-teman yang berada di sekitarnya itu membisikkan untuk berlaku tidak adil, ataupun bahkan menukar kebaikan dengan keburukan, sehingga yang salah itu dikatakan benar dan yang benar itu dikatakan salah. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda atau sebagai mahasiswa dan muslim khususnya untuk mengatasi hal tersebut? Apa kita cukup dengan berdoa saja pada Allah, ataukah kita juga memang perlu untuk turun ke jalan ataupun melakukan aksi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah, jika ada seorang pemimpin misalnya diusung oleh kelompok yang tidak baik, dan dalam kenyataannya juga karena kelompok yang tidak baik tentu dia akan membisikkan hal-hal yang tidak baik, lalu bagaimana sikap kita? Mungkin kami akan menyampaikan pesan kepada pemimpin tersebut. Jika Anda menjadi seorang pemimpin, telanjur diusung oleh orang-orang yang nggak baik, telanjur diusung oleh orang yang nggak baik, dan pasti dia akan membisikkan, apalagi ada janji-janji politik, maka tetap ada kesempatan. Pintu maaf Allah itu luas sekali. Jangan dianggap semua itu sudah harga mati, nggak bisa selamat. Anda pemimpin yang sudah diusung dengan kelompok yang tidak baik, partai yang tidak baik misalnya, pokoknya komunitas yang tidak baik, lalu dia selalu bisikan ketidakbaikan kepada Anda. Ada tobat bagi Anda sebagai pemimpin, ya jangan didengar. Anda nyesel, saya nyesel dulu diangkat oleh kelompok yang tidak baik, sekarang saya ingin dekat kepada Allah, saya ingin jadikan kepemimpinan ini untuk menghapus dosa kesalahan yang lalu, ya saat ini tobat. Ya sudah, pokoknya kebijakan harus benar. Kalau dia bisikan yang nggak benar, saya nggak akan terima. Lalu Anda mengambil wazir yang baru lagi, yang bagus, menteri-menteri, pendukung-pendukung yang baik, biarpun tidak atas nama kelompok, supaya aman. Gimana pendapatmu tentang ini loh, yang ngusung saya kan suka gelitikin saya gini-gini, saya tidak senang nih, gimana kira-kira? Petunjuk orang soleh. Ya Pak Pemimpin, jangan. Ya sudah, jangan diikuti. Tobatnya seperti itu, jangan lalu mengikuti. Tapi saya sudah terlanjur janji jelek lah. Jangankan sudah janji dok, pakai sumpah pun batalin itu. Biarpun janjinya pakai sumpah, akan ada ceritanya Sayyid Bakar Siddiq bersumpah tidak mau melakukan kebaikan, akhirnya oleh Rasulullah suruh batalin sumpahnya kok demi kebaikan. Kalau janji jelek ya jangan dituruti. Misalnya Pak, nanti saya berjanji ya, kalau saya nikah dengan kamu, aku akan mencuri permata yang bagus. Setelah nikah tobat, lah kok menikah mencuri permata, gimana neng ini? Tobatnya jangan mencuri, tobatnya jangan lakukan gitu saja selagi kejelekan. Ya maka pemimpinnya tobat. Dan ketahuilah wahai para pemimpin, jika Anda di antara yang mendengar suara ini adalah pemimpin, lalu Anda diberi oleh Allah kesadaran yang mengusung Anda adalah kelompok yang tidak baik, yang di kiri kanan Anda tidak baik, berarti Anda diberi hidayah oleh Allah. Tinggal Anda jangan mengikuti bisikan yang jelek, dengar bisikan yang baik yang menjadikan Anda dekat kepada Allah ini. Adapun yang kedua, gimana jika kita melihat kebijakan pemimpin tersebut memang benar-benar sesuai dengan bisikan pengusungnya? Ini bagaimana? Kebijakan yang bertentangan dengan agama, dengan syariat dan sebagainya, bagaimana? Saya sebagai pemuda bagaimana? Anda boleh melakukan apa saja, tentunya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di situ. Jangan melanggar dong. Kalau melanggar, Anda telah membuat sesuatu keresahan lagi. Jadi kalau selagi masih boleh, kalau turun di jalan-jalan, kalau diperkenankan misalnya demo, diizinkan, diperkenankan aturan demo seperti itu, dan diizinkan, lalu minta izin kepada pihak keamanan dan sebagainya, ya diperkenankan. Yang tidak boleh kan membuat kerusakan. Jadi maksudnya menunjukkan, sebab ada orang begini, ada orang kalau dibisiki satu orang itu nggak bisa paham, 2 orang belum paham, 3 orang belum paham, sakampung baru, oh iya, baru gitu ada. Jangan kelasnya orang kan macam-macam. Nah, Imam Ghazali kan mengisyaratkan, ada orang kalau dikasih pendukung satu saja masih santai-santai, baru sakampung ternyata keluar, Pak yang baik begini, baru sadar. Berarti tujuannya adalah tetap tujuan untuk kebaikan. Yang tidak diperkenan adalah kita membuat kebrutalan, membuat kerusakan di muka bumi, ya. Akan tapi selagi cara yang baik,
ini masih bisa cari yang lembut, harus dengan cara lembut. Lalu kapan cara kekerasan itu boleh dilaksanakan? Ada aturannya dong. Nggak boleh kita buat peperangan dalam negeri, itu nggak boleh juga. Dan ulama tidak akan menyuruh yang demikian. Kan bom-bom yang selama ini meletus kan bukan dari seruan ulama, dan ulama palsu ngebom sana, ngebom masjid, ngebom ini ya. Nggak boleh umat Islam, ada aturannya masing-masing. Makanya yang kita temui adalah keindahan dari para ulama berkumpul di terus beberapa waktu yang lalu ada perkumpulan, jumlah sebanyak itu nggak ada buat kerusakan. Tapi hati-hati, biasanya kalau ada Islam tanpa indah ini ada yang nggak senang, ada yang buat keanehan di atas namakan Islam, membantai, memukul, buat kerusakan. Jangan percaya, itu adalah pasti bukan Islam itu. Kalau ada orang pakai kopiah putih, itu pasti pinjam kopiahnya tetangga itu. Nah, hati-hati, jangan percaya sudah. Orang Islam nggak akan buat seperti itu. Lembut-lembut itu. Memang ada sekarang ini kelompok-kelompok yang makanya kami berbicara dengan para aparat keamanan, awas waspada loh ya dengan kelompok Islam ekstrim yang dikit-dikit katakan orang lain kafir. Nah, ini kalau sudah lain kafir, ya Buya Yahya kafir, sesat, menyesatkan. Artinya apa? Boleh dipenggal leher saya kan gitu. Karena saya murtad, enak bener berarti murtad. Ada. Lah ini harus waspada yang demikian ini. Dan itu biasanya menyeru pengeboman dan sebagainya. Sehingga mengatakan bahwa pemerintah kafir harus enggak, Islam tidak mengajari yang demikian itu. Sampai kami sebutkan, pemimpin biarpun fajir, biarpun jahat, awas hati-hati, kita tetap tidak boleh keluar kecuali pemimpin telah berubah menjadi pemimpin kafir. Itu baru kita membuat satu pergerakan, itu pun harus dijaga umat ini tetap aman. Baik, ini jadi anak muda boleh Anda turun di jalan, misalnya membuat satu protes yang sifatnya tidak mengganggu. Wong sebuah perusahaan ada kan protes kan macam-macam, ada kan dulu demo tidak makan ya ada. Tapi jangan sayang demo tidak makan nanti kelaparan, biasa saja demo berzikir gitu loh. Demo dalam aksi damai itu maksudnya, kalau istilahnya aksi damai. Baik, nggak ada yang terganggu kok. Bahkan dari pihak keamanan pun menyanjung yang demikian itu. Umat Islam pastinya sejuk, kecuali disusui oleh orang lain. Umat Islam akan selalu sejuk, sebab ajaran Nabi-nya Nabi sejuk. Kalau ada kekerasan, pokoknya jangan percaya. Sering kami serukan kepada aparat yang sering ketemu dengan kami, pasti itu bohong. Kalau Anda lacak, gini saja. Kalau ada keanehan dalam sebuah perkumpulan, kalau buat kekerasan, membantai, sebagainya, pastikan itu bukan dari Islam. Tapi orangnya benar, dia nyantri lama. Nggak mungkin. Biarpun nyantri lama, mungkin dia telah duduk dengan orang yang nggak benar 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau memang pendidikan yang benar, tidak akan ngajari seperti itu. Nah, ini harus kita yakinkan. Baik. Jadi boleh Anda turun misalnya, tapi ikut aturan. Selagi diizinkan, diizinkan. Dan misalnya demonstrasi sendiri kan diizinkan, demonstrasi di kaum buruh kan tidak ada yang marah, menuntut hak gaji. Makanya umat Islam menuntut keadilan. Islam juga boleh, masa buruh boleh lalu umat Islam dia boleh juga? Nggak boleh. Dan kenyataannya juga dilindungi, bahkan malah kami melihat dikerahkan keamanan, jangan sampai terjadi apa-apa dari semua pihak, dari kepolisian, dari tentara turun untuk menjaga. Karena apa? Ini menginginkan sesuatu kebaikan, kemuliaan. Ya boleh saja, tapi ingat harus ada aturannya dan harus ada komando, dan komandonya pun harus telah merencanakan dan berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman seperti yang kita ceritakan pada pertemuan kemarin antara Siti Aisyah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ada orang tengah-tengah, orang yang memancing di air keruh, menjadi permusuhan di antara kaum muslimin. Auzubillah. Islam adalah indah, bahkan Islam indah dengan agama di luar Islam pun. Makanya bukan, hati-hati ya, ini pendidikan Nabi itu harus benar-benar diterapkan. Kalau Anda, mohon maaf, kalau Anda seandainya ada orang Nasrani di Cirebon sini kok diganggu oleh orang Islam, kalau datang ke sini akan dilindungi di sini. Ya misalnya saya seorang Nasrani ditempelengi sama orang Islam, loh bang salahnya apa? Enggak tahu, tiba-tiba saya tempeleng sini. Nah, duduk sini makan, nginep di sini, dijaga. Tapi kan umat Islam, loh umat Islam kok main tempeleng? Ya nggak boleh dong. Hanya gara-gara orang Kristen ditempeleng, nggak ada dalam Islam semacam itu. Kalau ketemu Sayyidina Umar Khattab malah ditempeleng tuh. Ini adil Islam itu, makanya kami selalu suarakan, hei orang di luar Islam, nggak usah takut kalau yang mimpin orang Islam. Asalkan Islam yang benar. Islam yang benar lah ini. Sebab Islam benar, tapi pengikut kadang-kadang itu yang ekstrim, kafirkan, mencaci maki, ngolok saudara. Ternyata satu rumah pun ternyata mereka nggak akur. Gara-gara yang satu mengatakan bid'ah, satu bukan bid'ah, satu rumah. Bahkan saling membid'ahkan juga kadang-kadang, menyesatkan, nggak salaman. Naudzubillah, ini problem.
Jadi orang kok kerjaannya menanamkan kebencian. Makanya kalau ketemu orang lain cemberut. Ketemu orang sih senyum, masya Allah, cemberut dong. Oh,